Halo, selamat malam Mas Rama dan juga teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan aku Adam Fairuz Nandias dan kali ini saya akan menjelaskan kira-kira bisnis apa yang akan saya lakukan jika saya ingin membuka bisnis baru. Nah, perkenalkan dulu saya Adam Fairuz Nandias dari Mandalika 5B dengan NIM 61 dan bisnis yang saya pilih adalah usaha bisnis camilan basreng. Seperti ini kurang lebih basreng yang saya inginkan, yang saya ingin buka. Nah, kira-kira apa sih alasan saya memilih usaha bisnis basreng? Karena menurut saya bisnis basreng ini tersedia dalam berbagai macam rasa dan camilan ini basreng ini juga paling cocok jika ketika dimakan di waktu-waktu yang senggang dan tidak perlu memerlukan banyak effort ketika memakannya seperti teman-teman. Nah, kalau menurut saya kelebihan produk atau kelebihan dari produk basreng ini adalah eh, mestinya akan diminati oleh banyak orang dan khususnya para anak kos yang menurut saya harganya nanti jika dijual akan sangat terjangkau dan kira-kira kan saya dari kebiasaan saya sendiri sebagai anak kos itu juga saya suka kayak gabut gitu biasanya suka ngemil seperti itu teman-teman dan juga Mas Nama juga. Lalu kekurangan dari bisnis basreng ini adalah kurang lebih kira-kira bahan baku yang dicari adalah untuk saat ini di sekitar Jogja menurut saya riset-riset juga itu masih cukup susah dicari dan juga perlu alat-alat khusus juga ketika melakukan produksinya seperti itu, teman-teman. Lalu saya juga dari hasil usaha riset juga saya mengetahui kompetitor utama yaitu camilan candu. Nah, apa sih camilan candu ini? Saya lihat, saya tahu dari TikTok teman-teman dan juga Mas Rama juga ini dengan analisis yang akan saya sebutkan. Jadi untuk target pasar yang saya lihat dari TikTok camilan candu ini berusia 17 hingga 45 tahun. Apa sih produk yang dijual dari camilan candu ini adalah camilan basreng dan juga ada kerupuk pedas. Dan mungkin teman-teman juga bisa mengecek TikTok. Ini TikToknya ya ini camilan.candu. Lalu juga media pemasarannya melalui toko online, Instagram udah agak sedikit kurang, dan yang utama ada dari TikTok, Shopee, dan juga WhatsApp, teman-teman. Nah, lalu kelebihan dari yang saya tahu, yang saya riset juga dari usaha camilan candu ini adalah harga yang ditawarkan yang cukup murah dan terjangkau, dan juga tersedia pengiriman melalui JNE atau kurir pemesanan dapat melalui Shopee. Nah, untuk menurut saya kekurangan dari usaha camilan candu ini adalah promosinya hanya melalui hanya melalui TikTok saja, teman-teman. Jadi untuk melalui media yang lain juga masih kurang seperti itu. Jadi mungkin dari itu kita bisa dalami atau saya sendiri bisa dalami dari camilan candu ini. Nah, dari analisis saya tentang camilan candu ini yang saya lihat, sebelumnya saya memilih analisis ini atau memilih penjual atau perusahaan ini alasannya karena ingin mengetahui strategi pemasarannya kira-kira seperti apa nih kira-kira agar dari tok atau tertuju pada pedagang atau target pasarnya itu yakni melalui TikTok terus juga mengetahui cara media promosinya yang sebagian besar melalui TikTok. Yang saya pantau sosial medianya adalah TikTok. Dari kinerja dan strategi pemasarannya melalui sosial media yakni TikTok. Di TikTok, Camilan Candu ini memiliki pengikut 16,2 ribu pengikut dengan strategi pemasarannya. Jadi gini, kalau strategi pemasaran Camilan Candu ini lebih aktif memposting di TikTok, review produk, terus ada proses pembuatan dari tiap-tiap cara pembuatannya sebetul dan juga proses pengemasan. Jadi dari situ kira-kira menurut saya dari situ para pelanggan atau para target pasar ini bisa tahu kira-kira sterilkah pembuatannya, terus kira-kira bagaimana sih cara pembuatannya dari situ kita bisa tahu. Itu strategi dari pemasaran dari camilan candu. Lalu dari engagementnya karena tadi udah di posting melalui TikTok setiap produk, review produk dan juga proses pembuatannya ini dapat melalui engagement 1.000 penonton dan juga kira-kira rata-rata tersebut 1.000 penonton dan juga 20 komentar per postingan seperti itu.
Itu sementara analisis saya dari camilan candu. Mungkin di depannya saya akan melakukan riset-riset dari camilan candu agar kompetitor utama saya kira-kira saat saya membuka produk ataupun saya membuat produk dari sebuah camilan basreng biar saya dapat tiru-tiru. Demikian saya Novel Yunus Nandias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.